Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba membaca dua buah slip ID menggunakan Modbus RTU, dimana untuk jalur komunikasinya menggunakan RS485. Di sini saya memiliki dua buah mini PLC yang saya buat sendiri. Untuk softwarenya sendiri itu menggunakan Outsil ya. Jadi karena Outsil open source dan Outsil itu cukup bagus dan sangat membantu dalam bidang otomasi ya. Dan di sini saya juga memiliki satu buah Node MCU sebagai MQTT broker. Jadi Node MCU ini itu kita fungsikan sebagai MQTT broker ya, atau MQTT lokal. Jadi kita tidak menggunakan MQTT lokal di PC ya. Jadi cukup menggunakan MQTT broker di Node MCU. Ini sudah saya install. Untuk IP addressnya sudah saya buat. Nanti kita lihat di Node-RED ya. Nanti di Node-RED cara konfigurasinya bagaimana saya akan jelaskan. Oke, dan yang ini adalah Node MCU kita gunakan sebagai Modbus Master RTU. Di modulnya sendiri itu sudah terpasang, kurang jelas ya. Oke, di dalamnya itu ada modul RS485 itu TTL. Jadi master ini akan berkomunikasi dengan dua buah slip ini, dan dua buah slip ini akan mengirimkan datanya ke master. Saat master mempooling data atau meminta data ke slip, maka slip akan mengirimkan datanya, dan begitu seterusnya. Setiap 1 detik sekali dia akan bergantian mengirimkan data. Oke. Dan kenapa saya membuat seperti ini? Karena pada Node-RED itu sudah dilengkapi Modbus ya. Oke. Ini adalah Modbus. Nah, dari pengembangnya sendiri itu sudah membuat Modbus. Oke. Di mana Modbus ini sudah saya coba. Aktualnya saya ingin menggunakan COM5 ini sebagai jalur komunikasinya ya. Jadi di COM5 ini akan membaca beberapa slip ID, register dari masing-masing slip ID 1, 2, dan 3. Tapi ternyata aktualnya itu membuat gagal komunikasi ya, dan hanya satu slip ID saja yang bisa terbaca. Dan saya tidak tahu, mungkin dari pengembangnya belum membuat itu bisa berkomunikasi dengan beberapa ID. Dan untuk isunya juga banyak case yang mengalami gangguan yang sama. Jadi agar slip ID, data slip ID ya dari masing-masing perangkat ini bisa terbaca di Node-RED, itu saya gunakan Node MCU ini sebagai master. Dan lalu saya memindahkannya atau memindahkan data dari masing-masing slip ID ini ke MQTT ya. Jadi contohnya untuk ID 1 register 1 itu saya pindahkan ke MQTT. Untuk konfigurasi MQTT itu seperti ini. Oke, sebentar. Untuk servernya
Untuk IP-nya 192.168.16.119. Ini adalah IP MQTT broker pada node MCU yang di sana itu. Untuk port masih tetap saya menggunakan 1883. Jadi ini adalah MQTT brokernya. Oke. Nah, topiknya adalah slip 1 register 1. Nah, ini. Dan untuk slip ID 2 dengan topik slip 2 register 1. Jadi masing-masing register dengan register yang sama dengan ID yang berbeda itu bisa terbaca. Oke, cukup simple dan cukup sederhana, dan project yang open source dan murah ya. Dan ini adalah tampilan dashboardnya. Jadi seperti ini. Untuk ME3 speed itu adalah slip ID 2 sama, dan ini register 1, yang ini register 2 dari ID 2. Ini adalah ID 1, slip ID 1 dengan register 2, dan ini adalah ME1 speed, ini register 1 slip ID 1. Oke, kita akan coba putar potensio pada slip ID 1. Saya akan coba putar. Oke, kita coba lihat di sini, datanya akan turun. Oke, kita akan coba naikkan register 1. Naik. Register 2 ya. Register 2 slip ID 1 kita coba naikkan. Oke, datanya naik ya, dan yang lainnya tetap. Oke, jadi cukup sederhana sekali. Pada board mini PLC ini sudah saya install program. Saya menggunakan analog 1 dan analog 2 untuk menampilkan status nilai ya di sini ya. Dan untuk mini PLC yang unit 2 ini belum terinstall potensio ya. Jadi datanya hanya plotting di 400-an. Oke. Saya cukup berterima kasih dengan Otsil karena sudah membuat software yang cukup dan sangat berguna ya. Dan untuk library nanti kalian bisa download di deskripsi, dan kalian cukup bisa modifikasi semaunya kalian. Dan ini saya hanya mencoba untuk 2 slip ya, dan kalian juga bisa nanti kembangkan, bisa mungkin baca sampai 3 slip, 4 slip dan seterusnya, apakah akan menemui error atau tidak. Nah, untuk di serial komunikasi datanya seperti ini tampilannya. Untuk programnya, untuk program Modbus Master over MQTT itu seperti ini. Nanti kalian bisa modifikasi codingnya. Codingnya cukup simple seperti ini. Oke. Ini cara saya untuk membaca 2 buah slip ID
dan menampilkannya di Node-RED, karena di Node-RED untuk Modbus itu tidak kompatibel dengan satu COM untuk membaca beberapa slip ID dengan jalur COM yang sama. Jadi harus menggunakan jalur COM yang berbeda untuk membaca beberapa slip ID, dan itu cukup tidak tidak baik ya. Jadi akan membutuhkan beberapa COM. Aktualnya hanya cukup satu COM dan itu mampu membaca beberapa slip ID, dan itu cukup bagus. Dan caranya adalah dengan menggunakan MQTT ya. Jadi saya pindahkan datanya tadi ke MQTT, lalu saya tampilkan di Node-RED. Jadi datanya tidak terjadi slip, dan ini cukup stabil untuk menampilkan data. Oke, terima kasih Otsil sudah mengembangkan software, dan semoga kedepannya semakin baik dan semakin bagus, dan makin banyak yang menggunakan Otsil. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe channel saya dan like and share and comment. Bila ada pertanyaan silahkan bertanya dan di komen. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di project selanjutnya.